itu bukan selesai urusan administrasi beres, bukan itu. Itu baru awal. Maka perlu mungkin satu saat dari pimpinan cabang atau pimpinan daerah untuk menyampaikan hasil-hasil putusan dari muktamar. Salah satunya yang penting bagi kita sekarang ini, dan sebenarnya bukan hanya putusan dari muktamar 48, sudah dimulai dari muktamar di Makassar 2015 ke 47 ya, sebelum pandemi itu, yaitu tentang Islam berkemajuan. Nah ini, kalau kata-katanya jelas Islam dan maju, tapi maksudnya apa? Atau barangkali bukunya belum dibaca, belum tuntas, ada yang baca, atau mungkin malah belum baca sama sekali. Maksudnya Islam berkemajuan. Salah satu produk dari Muktamar 48 Surakarta itu adalah buku Islam berkemajuan. Dan tentu itu semuanya sebagai warga Muhammadiyah mestinya kita berkeinginan untuk bisa mengamalkannya. Dan itu sukses. Dan salah satu amanah itu adalah tentang kalender Islam global atau kalender Islam global unifikasi. Ini amanah sejak tahun 2015. Dan sekalian, kalau kemarin ada yang gelut, sudah diputuskan ya. Sudah diputuskan satu pecat dari PNS, walaupun saya sangat menyayangkan, kasihan banget sebenarnya. Dan saya yakin dia tidak ingin membunuh orang Islam, tapi kebacut ya, akhirnya sudah dipecat sekarang. Ya, kasihan, masih muda, sebenarnya sangat potensial. Satunya lagi diberi hukuman moral, harus minta maaf secara terbuka di sosial media. Saya mengikuti pertengkaran itu dalam tanda petik sejak tahun 2011 bersama Prof. Tono Saksono. Alhamdulillah saya intensif bersama beliau diskusi, karena saya membantu penelitian beliau dengan membuatkan program-program komputer sesuai dengan kebutuhan beliau. Ini juga produknya beliau pakai ya alhamdulillah. Artinya beliau memang intensif betul untuk bicara tentang kalender Islam global. Beliau kesana kemari walaupun sudah sepuh, tapi semangatnya luar biasa ya. Saya merasa isi nom. Nggak tahu saya masih muda, masih tua, sudah tua ini. Dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan bicara tentang konsep-konsepnya, tapi hal-hal yang teknis. Saya buat beberapa aplikasi secara online, blogcamp.com Moonbase, ini yang dipakai oleh dan atas permintaan Prof. Tono, saya buatkan. Hitungan panjang, akurat, sudah diuji dan kemarin sudah diuji oleh Prof. Tono. Hasilnya nanti saya akan buka. Kemudian juga Islamic Calendar. Ini versi matematik, artinya belum menggunakan data-data astronomis seperti berbagai variabel tinggi, hilal, elongasi, iluminasi, magnitud dan sebagainya yang terkait dengan benda bulannya. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan atau membuat kalender secara bebas, cepat, sepanjang masa. Jadi kita bisa menguji kalender minus atau min 10.000 tahun sebelum Masehi pun bisa dengan mudah, dalam satuan waktu detik aja sudah jadi. Menyusunnya lama, tapi yang menggunakannya paling saat detik tadi. Kemudian ada berdasarkan pertimbangan Moonbase, ini saya berikan introduksi karena nanti pertimbangan kalender Islam global saya hitung menggunakan versi software ini. Ada yang blogcamp.com kalender, ini sudah saya gabung dengan data-data astronomi, itu wujudul hilal. Wujudul hilal sebentar lagi akan ditinggalkan, karena amanah dari Muktamar 48 adalah Muhammadiyah berkomitmen. Jadi kemarin yang geger-geger itu sudah telat itu dia.
Karena Muhammadiyah sejak tahun 2015 sudah berkomitmen memilih satu kriteria kalender Islam global, ya. Jadi yang kemarin ribut profesor itu sudah telat ya, sudah malu, telat lagi, gitu. Tapi mudah-mudahan menjadi hikmah bagi semua orang Islam, dan saya kira itu harus menjadi perhatian orang Muhammadiyah tentunya. Orang luar begitu peduli, tapi kita masih sibuk urusan ekonomi, bisnis, dan sementara yang terkait dengan ilmu yang menjadi konsennya Muhammadiyah sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini kadang kita kurang. Ya. Setahu saya itu mengenal Muhammadiyah sebelum SD, karena keluarga saya Muhammadiyah semua. Sebelum SD, sebelum sekolah SD saya sudah mengenal Muhammadiyah. Ngertinya waktu itu Muhammadiyah itu ya bersih akidah, kemudian dari tahayul bid'ah khurafat itu sejak kecil saya pahamnya itu Muhammadiyah. Ya. Jadi masalah akidah itu ya harus bersih. Tahayul bid'ah khurafat harus ditinggal. Pemahaman saya dari kecil sebelum SD itu Muhammadiyah. Ngaji tenanan. Ngaji kitab, orang mau ngaji kuping ya. Betul-betul itu udah Muhammadiyah. Nah, sekarang kita juga alhamdulillah ada PAB itu luar biasa ya. Kebetulan secara kebetulan library yang saya pakai, yang saya kembangkan itu juga dipakai oleh Hilal BMKG. Akurasinya insya Allah bisa dibuktikan valid ya. Saya tidak sengaja kemudian saya buka source kodenya, ternyata sama walaupun arah pengembangannya berbeda. Ya, arah pengembangannya berbeda. Ini 3 software yang saya desain untuk membantu mengambil keputusan ya, penentuan bulan baru Komariah. Ini tampilannya nanti secara cepat saya akan ambil, saya jalankan ya. Ini kalendernya, kemudian ini juga kalender yang sudah dengan pertimbangan astronomis, tidak mudah karena kalender matematis gampang, tetapi kalau kalender yang melibatkan hitungan astronomis sangat tidak mudah karena pertimbangannya bukan setahun. Kalau setahun dalam satuan menit bisa, tapi kalau nanti ribuan tahun kalender itu harus berlaku, maka pertimbangannya banyak sekali dan algoritmanya panjang ya. Ini yang dari BMKG. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam penentuan awal bulan Komariah, paling tidak dunia Islam mengenal 4 metode. Yang pertama tentu ru'yah ya. Ru'yatul hilal atau ru'yah bil fi'li. Pada zaman Rasulullah SAW memang masih ru'yah, tetapi umat zaman itu pun sudah mengenal yang namanya metode hisab urfi, yaitu semacam kalender kebiasaan. Bapak Ibu hafal ya nama-nama bulan Komariah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau Muharram yang gasal, yang ganjil itu 30, itu urfi. Ya, tidak mempertimbangkan data-data astronomis. Ini Bapak Ibu agak teknis ya. Tapi mau tidak mau orang Muhammadiyah harus memahami ini, harus pernah mengkaji ini. Jangan tell me. Ya. Ini Islam berkemajuan, amanah dari Muktamar 48 dan termasuk 47. Jadi itulah nanti bermasalah tentu. Tahun depan berkebalikan. Ya. Kalau tahun ini Ramadan awalnya sama, tapi New Moon itu rembulan baru ya. Rembulan. Kalau rembulan kan bendanya, kalau bulan khawatirnya pemahamannya berbeda. Rembulan baru. Jadi nanti akan muncul bagian dari bulan yang tersinari matahari yang terlihat dari bumi. Nah, ini 29,531 angkanya masih panjang. Kalau ini perkiraan saja. Nah, oke, saya singkat aja.
Nah ini, jadi ijtima atau nyumun atau konjungsi ini batas penentuan bulan komariah baru secara astronomis, ya faktual di lapangan, ya, di langit. Ini yang harus dipahami betul. Sehingga kalau ada gerhana ya pasti itu sudah nyumun, itu gerhana matahari. Ini nggak usah lah. Ini gerhana matahari parsial kemarin 21 April. Jadi sedikit geser miring, dan miringnya bukan sekedar miring kiri kanan, tapi kan karena 3 dimensi ya, bisa jadi kedalaman ke permukaan juga sama. Tidak persis, kalau nutup persis 2 dimensi, kebetulan sinar matahari terhalangi oleh benda rembulan, maka akan terjadi gerhana matahari. Nah ini kalau total lurus di satu titik ya, tentu tidak di semua titik karena bulan kan kecil ya. Kadang-kadang saking kecilnya tidak terjadi gerhana matahari. Tapi kalau sinarnya ditutup, sinar matahari tertutup oleh bulan, baru gerhana. Oke, Bapak Ibu perlu saya sampaikan di sini, ini masalah otoritas dan terjadi perbedaan di Indonesia. Bedanya kalau di Arab Saudi, di Mesir itu negara agama, Malaysia negara agama. Sementara di sini negara kadrun gitu. Itu kalau kita bicara Indonesia negara agama mesti kadrunnya keluar semua itu. Tapi kalau udah urusan gini, ini agama urusannya negara. Aku nak urusan ngene-ngene terus jadi agama negara gitu. Padahal kita negara Pancasila kan, di mana pemerintah harusnya tidak ngurusi masalah-masalah ikhtilaf ataupun ijtihad. Bayangkan coba, ulama-ulama akan masuk penjara. Banyak. Ibnu Taimiyah itu sampai meninggal di penjara gara-gara perbedaan, gara-gara tidak manut dengan pemerintah. Berapa ulama-ulama madhab, ahli madhab itu semuanya pernah masuk penjara semua gara-gara perbedaan atau tidak taat dengan keputusan dari penguasa. Nah, ini bedanya. Kenapa Indonesia tidak ikut pemerintah? Nah, kamu kadrun. Gitu. Kalau udah bilang kadrunnya bukan negara agama. Ya nggak bisa kalau pemerintah ngayai keseluruhan. Apalagi kalau ikhtilaf ijtihadnya masuk. Kunut kalau pemerintah penguasa mengatakan yang tidak kunut kafir. Bahaya ini. Pasti perang. Gitu. Memang pendapat lain mengatakan bahwa otoritas penentuan awal bulan komariah adalah pemerintah. Ini kalau negara agama seperti Saudi, Mesir, Malaysia dan lain-lain ya. Kalau bisa pemerintah ya sebaiknya hanya ngurusi hal teknis, bantu nyiapkan pesawat, hotel untuk urusan haji dan sebagainya ya. Jadi untuk masalah uruk nggak usah ya. Biar masing-masing. Nah ini korban. Bapak Ibu, mereka berdua itu korban atau memang provokator? Atau Bapak Ibu sekalian mungkin provokatornya ya di masyarakat. Ada yang mengikuti berita ini enggak? Dan ini enggak penting katanya. Ada yang sebagian mengatakan enggak penting, tapi ada yang sebagian ini penting ya. Eksistensi Muhammadiyah itu diragukan kalau tidak punya perhatian sama sekali ya. Tapi sudahlah, hukum Muhammadiyah ayem ya, tenang, sebagian sudah diurusi ya, akhirnya beres. Sekarang sudah tidak keluar-keluar lagi di luar, di sosial media. Sebenarnya kalau keluar-keluarnya dalam diskusi debat gak masalah ya. Saya pernah mengikuti profesor ini di tahun 2012. Saya sudah mengikuti beliau sudah lama itu ya, di Yogyakarta. Ya diskusi ramai memang, tapi nggak masalah kalau itu diskusi sifatnya akademis. Kalau di sosial media sudah lain perkara ya. Nanti ITE ya yang bermain. Oke, beberapa tidak saya berikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, secara singkat saya akan berikan 6 dasar yang menjadi alasan kita menggunakan hisab. Yang pertama tentu dasar nakli ya. Ar-Rahman ayat 5 ya.
Asyamsi wal qamaru bihusban. Semuanya dengan hitungan, semuanya dengan perhitungan. Saya membuat software yang kemarin permintaan Prof. Tono. Jadi beliau itu mengekstrak data dari software Stellarium yang internasional. Itu hanya 1 angka di belakang koma. Tidak akurat. Maka saya buatkan 4 angka di belakang koma. Tapi dengan hitungan. Ya. Tapi mengekstrak datanya tidak mudah karena akan dibuat grafik. Saya buatkan secara otomatis, klik langsung muncul grafiknya. Nah, akan nampak begitu rupa hitungan yang Allah tanamkan di dalam perjalanan matahari dan bulan. Kalau yang mempelajari bisa paham betul, Masya Allah. Ya memang semuanya Allah. Kalau Allah itu ya sudah. Memang seperti itu. Gaweane, ya, kekuasaannya seperti itu. Ya. Sudah pasti. Dan hikmah dari perjalanan matahari dan bulan ya dipakai bukan untuk tontonan saja ya, tapi menjadi tuntunan juga. Begitu pula dalam Yunus ya ayat 5, semuanya begitu. Ada yang mengatakan jika spirit Quran adalah hisab, mengapa Rasulullah menggunakan ru'yah? Nah ini Bapak Ibu, dalam Muhammadiyah itu semua ada ilat. Tanpa ilat tidak ada hukum. Ilat itu bukan ilat ini ya, kontemporer. Tidak bisa diragukan. Betul sesuai dengan realita di lapangan. Maka wujudul hilal artinya betul-betul sudah hilal. Sudah positif ada. Profesor astronom 2015 sudah mengamanahkan di dalam muktamarnya. Oke, ini tidak perlu. Ini juga enggak perlu. Secara teknis nanti akan dibahas oleh Ustaz Rohani ya dalam diskusi khusus ya, kelompok khusus nanti sama Prof. Santo nih. Saya sudah siapkan materinya. Oke Bapak Ibu, saya masuk pada kalender Islam global. Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Ini ringkas saja karena sampai ke teknis datanya. Nah ini, jadi putusan muktamar ke-47 dan ke-48. Perlu diupayakan penyatuan kalender Hijriyah yang berlaku secara internasional. Bukan jago kandang, bukan lokal. Muhammadiyah itu sudah go internasional. Kalendernya ya juga harus go internasional. Hari ini kok masih lokal, gitu. Harus go internasional. Kemudian pasti harus menggunakan ibtek di dalam penyatuan kalender Islam. Karena itu ada beberapa prinsip. Ini sama ya. Jadi penyatuan kalender Islam. Kemudian ini juga sama yang ke-48 kemarin, perbaikan sistem waktu Islam. Sudah dimulai oleh Prof. Tono dan kawan-kawan. Ada 3 kelompok yang dipakai oleh Muhammadiyah untuk meneliti bahwa waktu subuh di Indonesia terlalu maju. Ya. Selisihnya yang sekarang sudah diputuskan oleh Majelis Tajdid ya dan Tarjih itu sudah 8 menit sendiri dengan yang ditentukan oleh DEPAG, mundur 8 menit. Aslinya lebih lagi setelah diteliti oleh Prof. Tono. Kalau sebelumnya adalah di bawah ufuk minus 20 derajat, harus naik lagi agak siang. Keputusan PP Muhammadiyah adalah minus 18 derajat. Tapi hasil eksperimen Prof. Tono dan kawan-kawan itu minus 13. Subuh harusnya lebih siang lagi. Jadi agak naik lagi mestinya mendekati ufuk. Nah, perbaikan sistem waktu Islam termasuk untuk sholat dan penentuan awal bulan Qomarah ini penting sekali dan ini menjadi hutang peradaban umat Islam. Liyane wis punya kalender tetap, umat Islam masih gontok-gontokan. Ini memang penyatuan Islam global, kalender Islam global itu berkait dengan persatuan Islam memang yang doa Rasulullah pun tidak dikabulkan oleh malaikat, tidak diaminkan oleh malaikat. Berkaitan dengan persatuan umat Islam. Susah. Sesusah menyatukan umat Islam seluruh dunia itu sama dengan menyatukan kalender Islam global ya. Karena menyangkut lintas kawasan. Dasar kalender Islam global ada beberapa dasar Qurannya. Ya, saya tidak akan sebutkan satu persatu. Ada kesautan tauhid juga. Kemudian juga
tentang Arafah yang tentu harinya seluruh dunia harusnya sama, sementara ini Arafahnya berbeda, ya. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu, bahkan satu hari Arafah itu bisa 4 di seluruh dunia. Bukan hanya 1, bukan hanya 2, kemarin 2 apa 3. Aslinya sampai 4, seharusnya 1 hari ya 1 tanggal. Kalau di sini tanggal 1 hari Jumat, maka seluruh dunia harusnya tanggal 1 ya hari Jumat. Tapi kenyataannya hari Arafah itu sampai 4 di seluruh dunia, itu sampai 4. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Kamis, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Nah, kalender Islam global amanahnya adalah 1 hari 1 tanggal seluruh dunia. Harusnya bisa, ya. Sebagaimana kalender Masehi, ya, Common Era, ya. Common Era itu kalender Masehi, ya. Kemudian dasarnya juga dari pendapat ahli hadis Syekh Ahmad Muhammad Syakir, ya. Di dalam bukunya Awal Bulan Arab, bolehkah penentuannya dengan hisab? Ini sempat menjadi viral di dunia, ya, ilmu falak, karena memang beliau abadnya abad 14, tapi pemahamannya luar biasa, ya. Nah, ini beliau bahkan mewajibkan kaum muslimin menggunakan metode hisab dalam menentukan hilal. Tidak boleh kembali kepada sistem ru'yah, kecuali jika kondisinya tidak memungkinkan. Ini beliau ahli hadis, ya, ulama salafi, ya. Oke. Beliau bahkan memberikan saran untuk menggunakan kalender yang menganut prinsip 1 hari 1 tanggal, ya, 1 hari 1 tanggal. Ini berarti kalender Islam global, yaitu kalender Islam global, kalender Hijriyah global. Bulan terbenam sesudah matahari terbenam di kota mulia Mekah. Ini menurut Muhammad Syakir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu kalender Islam global? Ini ada yang menggunakan istilah kalender Islam global unifikasi, karena ada yang lokal. Itu kalender yang mengandung prinsip 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia, seperti tadi yang saya jelaskan. Maka sebagai satu matlak. Kalau di sana melihat ru'yah, artinya dipakai seluruh dunia. Atau metode hisabnya mengatakan sudah masuk pada kriteria yang disepakati, berarti seluruh dunia, walaupun mengikuti garis tanggal internasional. Maka kalender Islam global mau tidak mau supaya sepakat, harus menerima garis tanggal internasional, yaitu 0,0 di Greenwich, ya. Ada yang mengusulkan pakai Mekah misalnya, ya, geger mana, kadrun keluar nanti, gitu. 0 Mekah itu tidak menjadi, mesti begitu. Maka kalau bisa yang sudah diterima oleh manusia seluruh dunia, sebagaimana kita Jumatan juga menggunakan garis tanggal internasional. 5 ini harus diterima oleh Muhammadiyah, oleh NU, oleh siapapun, termasuk oleh Saudi Arabia, baru beres, ya, baru bisa bersatu. Mestinya begitu. Ada beberapa prinsip yang agak rusinya, utang peradaban tadi, dan tentunya menjadi kebanggaan umat Islam untuk satu kalender, ya. Peluang pasti ada, selama ini sudah dilaksanakan cara-cara ataupun langkah-langkah untuk menyatukan kalender Islam seluruh dunia. Tantangan banyak, terutama penyatuan pendapat umat Islam seluruh dunia. Nah, ini kriteria yang disepakati sejak tahun 2016. Sekarang ini baru Turki yang melaksanakannya, karena memang saat itu Kongres Istanbul dilaksanakan, ya, di Istanbul, Turki, sehingga kesepakatan itu hanya dilaksanakan oleh Turki. Bapak Ibu, secara garis besar saya berikan item prinsipnya. Pertama, seluruh kawasan dunia satu matlak. Jadi tidak perlu melihat tempat lain untuk menghitung bisa enggak diru'yah, enggak usah, sudah cukup asal satu tempat di seluruh dunia, tempatnya dimanapun, sudah memenuhi syarat imka ru'yah, ya sudah, itu dipakai seluruh dunia. Bulan baru
Ini pakai batas 00 ya, Greenwich, tapi di daratannya, bukan di lautan yang tidak ada menungso. Sudah memenuhi syarat tinggi 5 derajat dari ufuk ya. Kemudian elongasi panjang matahari dengan bulan karena biasanya miring lebih panjang. Kemudian ini juga tidak mudah, persyaratan ini tidak mudah. Nanti saya akan tunjukkan pada bulan Juni ini pun syarat ini tidak terpenuhi, tetapi syarat berikutnya yang merupakan koreksi ini masuk. Ya. Kalau nomor 2 tidak terpenuhi, tapi masih terpenuhi oleh ketiga, yaitu pada hitungan imkan ru'yah, asal di New Zealand, di Gisborne. Gisborne itu wilayah paling timur, belahan timur. Kita kan east ya, east belah timur Greenwich ya. Kalau yang Eropa ke sana, Prancis ke barat itu sudah barat ya. Kalau ijtima'nya terjadi sebelum fajar, ketinggiannya 5, elongasinya 8, maka walaupun yang nomor 2 tidak terpenuhi, nomor 3 menjadi prasyarat yang terpenuhi, maka bisa memulai besoknya bulan baru Komaria. Ini teknis Bapak Ibu mungkin tidak begitu mudah dipahami, tetapi sebenarnya sangat mudah karena ini hanya menyangkut batas garis internasional saja, dan tentu dengan mudah nanti diterapkan di dalam hitungan-hitungan komputasi ya. Oke Bapak Ibu, sekarang hasil hisabnya. Kita akan putuskan kita mau ngikut yang mana. Kalau ngikut Muhammadiyah pasti sudah, karena kita masih menggunakan wujudul hilal. Hitungan secara akurat menggunakan software Accurate Times, maka pada tanggal 18 Juni kita menentukan 1 Dzulhijjah ya. Karena 10 Dzulhijjah diawali dari 1 Dzulhijjah. 18 Juni local time 04.37, berarti mungkin sekitar subuh ya, local time LT. Sunsetnya jam 8 di sana di London. Saya ambil London ya. 20.23, kemudian moonset. Ini moonset enggak begitu penting, hanya lag saja, jarak antara sunset dengan moonset untuk memenuhi kriteria yang lain. Umurnya sudah 15 jam ya, umur bulan ini. Jadi antara ijtima' sampai maghrib itu sudah 15 jam, sudah lumayan panjang. Tinggi bulan G itu geosentris, ukurannya di tengah bumi ya. Jadi batas awalnya pengukuran di tengah bumi, geosentris. 6 derajat 41, lebih dari 5 kan tadi. Kriteria 5 dan 8. Elongasinya 8 lebih. Berarti ini sudah terpenuhi. Ini di London. Kalau mengikuti kalender Islam global, maka kriteria ini sudah masuk untuk seluruh dunia. Karena apa? Tanggal 18 sudah 6 derajat altitude-nya, ketinggian hilalnya, dan elongasinya 8 derajat lebih. Kalau kita menganut kriteria kalender Islam global, maka sudah memenuhi syarat tanggal 19 bulan Juni adalah 1 Dzulhijjah. Maka artinya 28 Juni sebagaimana keputusan Muhammadiyah adalah hari Idul Adha. Sama. Hasil dari wujudul hilalnya Muhammadiyah sama dengan kalender Islam global. Kalau mengikut accurate time seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi menurut saya mantap. Idul Adha untuk tahun ini sebagaimana yang diputuskan oleh PP Muhammadiyah tanggal 28 Juni. Sesuai wujudul hilal yang dihitung ya. Karena di Jogja ketinggiannya sudah 1 derajat, sudah cukup. Wujudul hilal, hilalnya sudah tinggi 1 derajat. Sebab kalau nunggu besok, berarti sudah berapa? 12 derajat. 12 derajat dianggap sebagai hari baru. Maka saya bilang, kalau hari pertama kok 12 derajat, ibarat bayi baru lahir sudah umur 2 tahun. Wagu mboten. Sudah baru lahir ceprot umur 2 tahun. Nah ini kalau hari pertama kok sudah 11 derajat, wagune pol. Ya. Maka wujudul hilal itu menurut saya sangat logis. Oke, ini peta hilal. Peta hilal sama, jadi kalau di satu titik
kok sudah imkan ru'ya mungkin bisa dilihat, walaupun dilihatnya di satu daratan di sini misalnya, tentunya kalau ini timur ya, di sini di Perancis misalnya, di British, maka berlaku untuk seluruh dunia. Walaupun kemungkinan itu terjadi di London misalnya. Tapi kalau KIG maka harus diberlakukan seluruh dunia. Menurut program saya pun sama. Ya, walaupun kalau di Semarang baru 0,83 wujudul hilal sudah masuk, elongasinya 5 sudah positif ya. Begitu pula kalau dihitung di London ini sudah 6 derajat, 8 derajat sama ya. Di Bapak Ibu menurut saya sudah mantap tanggal 28 kita Idul Adha ya, dengan berbagai hitungan softwarenya sudah akurat dan ini sudah diuji juga, kemarin Prof Tono mengujinya, melihat dengan membuat berbagai hitungan-hitungan. Kemudian untuk Gisborne juga sama, Gisborne-nya di New Zealand, batas paling timur dunia. Ini juga sudah ijtima jam 4 sore, jam 5 sore. Jadi asal ijtimanya di belahan timur Gisborne, New Zealand itu sudah ijtima sebelum tanggal baru, maka ini berlaku. Sekalipun tadi kriteria yang nomor 2 ya, kriteria yang 5 dengan 8 tidak terpenuhi, tapi kriteria yang nomor 3 tambahan itu terpenuhi, maka bisa masuk bulan baru besoknya. Jadi yakin menurut kalender Islam global memenuhi syarat, menurut wujudul hilal pun memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat itu yang ru'yah, tidak sama dengan wujudul hilal. Ya Bapak Ibu, ini 1 Dzulhijjah ya, 19 Juni, Idul Adha-nya 28 Juni, hari Rabu Kliwon, hari Arafahnya adalah 27 Juni, hari Selasa waktu. Jadi sesuai kesimpulannya sesuai MTT Muhammadiyah sudah pasti adalah 28 Juni. Saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paparan saya terkait dengan penentuan hari Idul Adha. Mudah-mudahan kita diberi keyakinan untuk bisa melaksanakan Idul Adha, bisa berkorban pula, diberi kemampuan oleh Allah untuk berkorban ya. Tahun ini selalu sebagaimana tahun yang lalu saya di RT. Pengennya di sini, tapi karena motong hewannya di samping rumah kan saru kalau saya harus keluar ya. Sehingga korbannya di samping rumah. Sekali itu dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Bila itu oleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kami buka. Bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya tentang penetapan apa istilahnya ya, area nol time itu yang di Greenwich ya. Itu memang kota kecil di bagian London itu cara mengucapkannya kalau bahasa Inggris yang fasih itu Greenwich. Ya, jadi W-nya tidak dibaca. Iya. Saya menduga itu kan dulunya karena ada pengaruh kekuasaan ya, kekuasaan Inggris. Tapi barangkali ada kajian, saya tidak tahu karena belum mendalami scientific base. Datang dan mau disumpah, maka ketika dia mengatakan saya sudah mampu. Nah, salah satu kegunaan metode hisab adalah untuk memastikan bahwa itu benar atau tidak. Pendapat Ahmad Muhammad Asy-Syakir itu memang salah satunya ada yang dibantah oleh ulama Saudi yang mengatakan bahwa metode hisab digunakan untuk menolak anggapan orang yang berani disumpah bahwa dia melihat hilal, padahal menurut metode hisab hilal masih di bawah ufuk pada saat maghrib tanggal 29 bulan Komariah. Ini ditolak.
Tapi Arab Saudi tidak menggunakan prinsip ini, padahal ulama ini ulama Arab Saudi. Nah, bagaimana kita menjelaskan kepada umat kita yang awam, kita kan umat ummi juga ya. Di Patemon itu kebanyakan mayoritas kan umat ummi. Saya yakin juga Bapak Ibu juga mendalami ilmu falak. Enggak toh? Ummi kan? Ummi tentang ilmu falak kan? Ya enggak? Saya juga ummi ya, masih belajar. Ya. Artinya bagaimana sih caranya supaya kita mengatakan dengan kalimat yang bisa diterima? Ya, kalau orang sekarang sebagaimana Rasulullah, cara berpikir yang paling tepat ya sebagaimana Rasulullah, karena umatnya ummi ya sudah lihat ru'yah gitu. Rasulullah waktu itu, Bapak Ibu harus lihat itu zaman dulu. Sekarang kan sudah ada superkomputer. Koreksi sekian ratus ribu itu bisa dihitung dalam satuan detik. Ya, Bapak Ibu jangan menyangka kalau ngitung itu cuma ping poro londo ya, A plus B plus. Enggak seperti itu. Hitungan komputasi pada ilmu falak itu panjang. Dan setiap tahun itu ada unsur baru dimasukkan, komponen baru untuk koreksi. Koreksinya bukan 1, 2, 3 kali, tapi ratusan ribu koreksi Bapak Ibu. Maka kalau ngitung pakai superkomputer biasa jebol. Lama. Harus pakai superkomputer. Yang saya buat online itu dengan pengurangan koreksi. Akurasi sekian angka di belakang koma mungkin tidak, tapi sudah lumayan. Paling 4 angka di belakang koma sudah masuk. Ya. Maka cara yang paling gampang kalau Muhammadiyah mestinya kan sudah berpikiran maju. Secara internasional kalender Islam global memenuhi syarat tinggi hilal 5 dan elongasi 8. Kebiasaan manusia dari dulu, kalau saya hitung, itu sekitar 5 derajat ke atas sudah terlihat. Saya akan melacak menggunakan kalender ini yang saya buat itu untuk 622, 624 bulan puasa itu mulai 624. Karena tahun kedua Hijriah itu 624, 625 sampai 630 Rasulullah wafat. Dari 9 kali Ramadan, 8 itu umurnya 29. Hanya 1 istiqmal 30 hari itu hanya 1 dari 9 itu. Bapak bisa bayangkan 29 hari 8 kali 1 kali 30 hari. Itu ru'yah atau perkiraan. Kalau ru'yah kan istiqmal, rata-rata nggak bisa melihat akhir bulan dengan ketinggian rendah kan? Pasti istiqmal 30 hari. Tapi dalam 9 tahun Rasulullah puasa, hanya 1 kali 30 hari. 8 kalinya 29 hari. Luar biasa itu. Padahal itu ru'yah, zaman Rasul itu ru'yah. Mungkin tahun pertama 624 itu barangkali belum terbiasa. 625, 26, 27 dan sebagainya. Baru bisa. Ya, terlatih para sahabat. Maka kalau kita sekarang ini adalah bahwa kebiasaan pandangan manusia kasat mata tanpa bantuan teleskop, ketinggian 5 derajat ke atas itu sudah bisa dianggap valid. Jadi kalau metode hisab sudah mengatakan 5 dan 8, ini salah satu keputusan Kongres Istanbul Turki 2016, dan itu menjadi alasan bahwa kebiasaan pada zaman Rasulullah pun, kalau saya hitung menggunakan menggunakan Moonpass computation, itu 5 derajat sudah terlihat. Saya telusur ke belakang mundur pada 624, 625, 627, 628, 629, 630 kurang lebih sudah bisa dilihat. Sehingga kalau sekarang metode hisab mengatakan sudah 6 sama 8, logika kita bisa menerima tidak? Asal 5 dengan 8 sudah terpenuhi, 5 ketinggiannya, 8 itu elongasi, jarak matahari dengan bulan. Zaman dulu ya, kita bisa menelusurinya dengan kalender-kalender zaman dulu. Maka kalau sekarang orang terpelajar, tapi kalau orang Patemon yang masuk hutan ya susah Pak.
yang rumahnya pinggir-pinggir hutan, orang tahu sekolah ya angel. Paling ikut ru'yah lah, ya. Jadi kalau kita yang punya kemajuan, asal sudah memenuhi 5 dengan 8 dipastikan sudah bisa terlihat. Itu saja yang bisa sampaikan, karena paling mudah zaman Rasulullah dengan ru'yah. Wis ndelok ru'yah, walaupun Rasul tidak pernah mempraktekkan melihat ru'yahnya. Hanya mendengar kesaksian dari orang lain, walaupun itu orang Badu. Itu Ustaz mungkin tidak memuaskan, tapi ya memang semuanya bingung sampai sekarang, ya. Sampai sekarang semua bingung, ahli Islam untuk memutuskan kalender Islam global dipakai pun sampai sekarang tidak dipakai. Keputusan itu keputusan bersama, tapi tidak ada yang melaksanakan. Hanya Turki yang melaksanakan, karena memang dilaksanakan di Turki waktu itu. Begitulah umat Islam terbiasa terpecah belah, ya. Kira itu. Maaf Ustaz, tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab tadi tentang basis penentuan Greenwich sebagai zero degree penanggalan dunia itu berdasarkan keilmuan atau politik. Ya. Jadi seluruh tempat di seluruh dunia bujur, ya. Yang dari atas ke bawah itu bujur, kalau lintang yang kiri kanan itu sama. Punya peluang yang sama. Dan betul tadi itu politik, bukan perhitungan astronomi. Sama sekali Greenwich tidak memenuhi syarat sebagai titik awal 00. Dari mana, bagaimana mecahnya, itu politik. Saya pernah membaca, tapi secara persis saya tidak bisa lupa menjelaskan bagaimana detailnya kayak apa. Tapi itu memang politik, ya. Ketika hegemoni Barat menguasai dunia, sakare PDW mereka membuat kalender kan, termasuk memaksakan kalender Masih sekarang. Apa kalender Masih tidak punya masalah? Sama 581 baru dia 581 kalau nggak salah, itu baru mereka tetap, sebelumnya juga sama, ya, kacau balau. Jadi setelah abad 6 baru oke. Dan dipaksakan ke seluruh dunia, ya. Jadi sama, maka ada umat Islam yang mengatakan kenapa kita ngikut mereka? Ini bukankah akan lebih sulit menyatukan umat Islam? Sebagaimana tidak diaminkannya doa Rasulullah, ya. Sulit mengambil satu garis pemisah, ya, garis internasional sebagaimana di Greenwich, ya. Tapi ternyata enggak mudah. 2016 sudah disepakati, tapi orang yang ngamalke, termasuk Muhammadiyah ya orang ngamalke. Tapi sekarang yang paling kuat, paling getol untuk mengusahakan kalender Islam global ini Muhammadiyah di Indonesia. Mudah-mudahan. Jadi ini sedang disusun kalender Islam global, dan akan informasi dari Prof. Ton akan di launching pada ulang tahun nanti MTT Muhammadiyah. Wala tidak ikut kesepakatan. Gitu. Dengan biaya sebesar 3 juta rupiah untuk syirkah sapi. Baik, demikian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pengajian Ahad pagi kali ini telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Ustadz Dr. Andes Kasmui MSI dan kepada jamaah sekalian yang telah menghadiri pengajian Ahad pagi pada hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun secara Zoom. Saya selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan tutur kata. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.